Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa di antara kalian, siapa mereka yang paling istimewa? Orang yang kaya? La. Orang yang cantik? Tidak. Orang yang tampan? Juga bukan. Orang yang punya pangkat? Tidak sama sekali. Orang yang paling istimewa adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya. Allah. Sampai dikatakan bahwasanya man u'tiya husna suratin, siapa orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai paras yang menawan, paras wajah yang indah. Satu. Wa khulugan hasanan, di samping orangnya parasnya indah, menawan, akhlaknya baik. Wa zaujatan salihatan, di samping itu yang ketiga, dianugerahkan pasangan yang soleh bagi perempuan, pasangan yang solehah bagi laki-laki. Apa yang didapatkan orang tersebut? Paras yang tampan atau cantik, akhlak yang baik, pasangan hidup yang soleh atau solehah. Faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. Orang yang punya tiga itu seakan-akan dia telah dianugerahkan, sungguh orang tersebut telah dianugerahkan kebaikan dunia wal akhirah. Moha bungas, akhlak baik, pasangan hidup pulang saleh, salehah. Allah. Kada mesti bungas, yang penting saleh atau salehah. Saleh bagi bebinian, salehah bagi lalakian. Artinya mau lalakian bisi pasangan hidup kada mau soleh, itu lain pasangan hidup itu becatur bener deh. Nah, itu solehah. Mun lalakian bisi pasangan berarti solehah. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan soleh dan solehah apa. Sudah kita jelaskan, anak yang soleh itu seperti apa, istri yang solehah itu seperti apa. Sudah kita jelaskan. Nah, artinya tidak menghalangi kita dan membantu kita, tidak menghalangi daripada beribadah kepada Allah, bahkan mendukung kita untuk melakukan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya afdalu ma u'tiyal mar'ul khuluqul hasan. Sepaling istimewa anugerah dari Allah kepada manusia yaitu adalah akhlak yang baik. Pokoknya akhlak nang baik ini kita kisah nyaman dilihat, bagus akhlak. Bepender tu beinggih beulun bepian, gih ulun. Akhlak sidin pun, masya Allah. Melihat tuan guru membuang sampah di kamera gurunya, akhlak sidin pun, masya Allah. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص المقبول حسن الدلالة والتعليم. سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Menyambung pembicaraan kita di malam Jumat yang telah lalu tentang hadis yang ke-18 yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang artinya adalah takutlah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada. Sudah habis kita jelaskan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Itu sudah habis juga malam Jumat yang telah lalu. Sambungannya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik insyaallah. Karena tidaklah seseorang yang dianugerahkan oleh Allah akhlak yang baik, melainkan orang tersebut adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang bagus, mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Sehingga dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau mengatakan, man kana aktsaru adaban kana aktsaru gurban. Siapa orang yang paling bagus akhlaknya, siapa orang yang paling baik adabnya, maka dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah dan paling dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah seluruh adab yang baik di permukaan bumi ini sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang baik di permukaan bumi ini melainkan sumbernya adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang mulia, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sehingga hadiah bagi orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah yaitu kebersamaan dan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kelak nantinya di negeri akhirah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa di sisiku, kata Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang paling istimewa di mata Nabi Muhammad. Kemudian orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, siapa mereka? Ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, seperti mulatafah, seperti lemah lembut dengan orang lain, wa talaqati wajhin, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Jangan bertemu orang merangut, jangan perangutan. Nah, Islam luar biasa, sampai senyumnya aja jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu itu bernilaikan sedekah.
Tapi hati-hati, ada senyum yang menimbulkan fitnah. Jangan sampai berlainan jenis, kemudian lagi di sana menimbulkan fitnah syahwat dan lain sebagainya. Jangan. Tetamu orang tua, tetamu orang senyum. Apalagi orang sarwan ke wadah kita menyambutnya jangan merangut. Ini orang sarwan, bulik dari sarwan, orang makasih, seorang merangut. Harusnya terima kasih banyak, alhamdulillah, jangan merangut. Kenapa jadi merangut? Gancang benar makan situ itu bang saya merangut. Lah, jangan. Terima kasih banyak, terima kasih, terima senyum. Tabassumuka fi wajhi akhik. Kita sudah kadakawa bersedekah, paling kada kita senyum dengan orang, senyum. Jangan merangut, jangan perangutan, senyum. Senyum kayak anjir, senyum. Bismillah, senyum. Ayo. Sampai sahabat mengatakan, dari saya memeluk agama Islam, tidak pernah saya melihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling murah senyum. Jilid dhahkihi tabassum. Senyum Nabi Muhammad. Murah senyum. Ini Masya Allah. Kada mau senyum, lawan orang merangut. Jangan perangutan, senyum. Guru ajar ini, sudah senyum aja, bawa senyum. Sembunyikan senyum. Namun kita atau bisi kawan murah senyum, Masya Allah, nyaman dilihat. Ini sudah ada berduit, perangutan, ada bungas, apa? Udah. Senyum. La ilaha illallah. Nabi Muhammad idza tabassama, apabila beliau senyum itu bagaikan sesuatu yang sangat indah di wajah beliau. Mudah-mudahan akhlak kita membuat Nabi Muhammad tersenyum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan kita mengorbankan sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk orang lain, akhlak yang baik. Jangan mengganggu orang lain, cara bergaul kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Karena orang yang mempunyai akhlak yang baik, dan ketika seseorang bermuamalah, bergaul dengan manusia, memakai akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mempunyai akhlak yang baik akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan dia akan mendapatkan kesuksesan di negeri akhirah. Sehingga diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asgalu min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat di dalam timbangan melebihi daripada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bahkan disebutkan orang yang mempunyai akhlak yang baik kedudukannya mampu mengalahkan orang yang ahli salah dan ahli siyam. Orang yang rajin salat, orang yang rajin puasa dikalahkan derajatnya oleh orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wah, kita hadir majelis ilmu kita hendak baik. Kita berparak dengan ulama kita hendak baik. Kita mendengarkan ilmu kita hendak baik. Kita ingin mengkaji bagaimana adabnya Nabi Muhammad, karena sesungguhnya kekuatan seseorang, nilai seseorang ada terdapat di dalam akhlaknya. Maka kita hendak akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad kalau beliau berbicara sambil tersenyum. Dan Nabi Muhammad indahnya, sudah bungas pengurihingan pulang. Masya Allah. Sehingga kalau orang sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, disebutkan man kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuga kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul yansahu lil insanu yafsahu fil ahsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa idza udhiya haqqu lam yagum ahlun man ra'ahu badihatan habah. Nabi Muhammad apabila orang pertama kali memandang wajah beliau, orang langsung masuk haibah, wibawanya luar biasa.
gemetaran orang lain. Tapi kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, wa man khalatahu ma'rifatan, kalau udah kenal lebih dalam dengan Nabi Muhammad, ahabbah, langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Bahkan setiap kali orang yang berada di hadapan Nabi Muhammad merasa dirinya lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Itu kekuatan akhlak beliau. Kalau sudah berada di hadapan Nabi Muhammad, dia siapapun dia merasa bahwasanya dirinya adalah lebih dicintai oleh Nabi Muhammad dari sahabat yang lain. Sampai ada yang berani mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya lebih istimewa daripada Abu Bakar? Lah, Abu Bakar lebih istimewa. Apakah saya lebih istimewa dari Umar? Lah, Umar lebih istimewa. Apakah saya lebih istimewa dari Utsman? Lah, Utsman lebih istimewa. Kada hendak lagi menakuni apakah saya lebih istimewa dari Ali? Ya otomatis jawabannya Ali. Nah, ini artinya kuatnya akhlak Nabi Muhammad menjadikan setiap orang yang berhadapan dengan beliau merasa dirinya lebih dicintai oleh Nabi Muhammad, lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Wah, kita kadang-kadang ya Allah, orang lagi berpandai kita main handphone. Dan yang lebih fatalnya lagi, anak muda, perhatikan apabila kalian berhadapan dengan orang tua, ayah ataupun ibu kalian, jangan pernah ketika orang tua kalian berbicara di hadapan kalian dan kalian sibuk dengan handphone. Jangan, itu tidak ada adabnya. Orang tua kalian berbicara, lepaskan handphone, dengarkan perkataan mereka, simak apa yang dikatakan oleh mereka. Ini kebanyakannya pemuda-pemudi kita, ya Allah. Nah, jangan sampai orang berbicara di antara akhlak yang baik mendengarkan dengan semaksimal mungkin dengarkan. Meskipun kita sudah tahu kabarnya, di antara akhlak yang baik ketika kita menerima sebuah berita yang mana berita tersebut kita sudah tahu kabarnya, di antara akhlak yang baik dia seakan-akan mendengar baru pertama kalinya, untuk jangan sampai orang tersebut hatinya kecewa, sudah semangat memberikan kabar, ikam tahulah ini, tahu aja kawan. Oh iya aja panggil beri muar pada kalinya. Jangan orang, kalau orang mengkabar, kamu tahulah kayaknya insyaallah malam Jumat yang akan datang akan ada ini. Padahal kita sudah tahu. Oh iya kah? Kamu aku ada di habari kawan ini. Oh masya Allah. Apabila acaranya malam Jumat bang, di mana dia? Oh iya kah? Padahal tahu aja. Daripada hendak membahagiakan hatinya. Coba munnya sudah semangat, kamu tahulah insyaallah kena malam Jumat kena ada tamu dari Syria, dari Damaskus di Sabilal Muhtadin antara maghrib dan isya. Tahu ya kok? Aku tahu ya, langsung ke rumah dah. Jadinya beri muar ini. Tenang. jangan seakan-akan. Oh, insyaallah malam Jumat Dudi insyaallah ada tamu dari Syria, Damaskus. Profesor dokter tariqatnya Qadiriyah Syadziliyah. Ulama besar. Wah insyaallah malam Rabunya sebelum malam Jumat, malam Rabunya di Nahdlatus Salam dulu. Nahdlatus Salam, setelah Nahdlatus Salam malam Jumatnya insyaallah beliau ingin berkunjung ke sini. Sudah ulun konfirmasikan dengan ketua. Wah insyaallah disiapkan insyaallah malam Jumat yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah mereka insyaallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam surga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Kemudian dalam kesempatan yang lain ditanya lagi, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling banyak mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam neraka? Yang pertama al-fam dan yang kedua al-faraj. Apa itu al-fam? Nih, mulut. Bukan mulutnya, tapi sesuatu yang keluar dari mulut tersebut. Dua amalan, dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Sebelumnya tadi dua amalan yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Tapi ada dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Yang pertama adalah al-fam, sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makanya sebelum kita berbicara nih, amsik alaika lisanak, nih jaga lisan kita. Jangan sembarang omong. Perkataan selagi tidak kita ucapkan, kita masih menguasainya. Sebelum kita ucapkan, kita masih bisa menguasainya, kita masih bisa mengontrolnya. Tapi apabila ucapan sudah kita keluarkan, maka kita telah dikuasai oleh ucapan tersebut. Kada kau apa-apa lagi sudah.
Sama ucapan itu adalah tulisan. Maulah status, dikit-dikit maulah status. Lapar aja maka maulah status. Jaka cari warung. Lapar maka maulah status. La ilaha illallah. Ada tetamu orang di jalan maulah ngalih panglah orang dikit-dikit maulah status dikit-dikit. Jangan ketuju lawan status. Lawan juga jangan kepo dengan status orang lain. Ini kada. Status itu ulah yang bermanfaat. Ada pelajaran bagi orang lain. Gesan di sana ada ilmunya. Pelajaran malam ini kita ringkas, kita rangkum apa yang kita ambil di sana. Kita ulah di status, kita ulah di buku catatan kita ulah di diary kita ulah di notebook kita. Gitu. Ini kada dikit-dikit. Nah. Jangan sampai. Jangan maulah status nang kada-kada, apalagi menyindir-nyindir kawan. Jangan. Tuh jar guru jar. Nang paling banyak orang masuk neraka alfam. Pander nang kada mengaruan. Gawil si ano. Alah lu aja gawil si ano. Kenapa jadi gawil si ano? Jangan menggawil orang lain, gawil diri sendiri. Jangan menggawil orang lain. Nasihat itu tujukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Dengan berkat yang hadir seberataan para aulia, para salihin, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, keaiban kita ditutup oleh Allah. Itu al-fam, hati-hati. Makanya kalau kita ingin selamat dunia wal akhirah, kontrol setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah kita bicarakan hadisnya. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia itu mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, kalau tidak bisa kita mengeluarkan perkataan yang baik, setidaknya jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Nah, diam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kita kalau jar Habib Ali Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul khuluqus sahlu wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazl. Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi la yaqul, tidak ada perkataan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, wala yaf'al, tidak ada perbuatan yang keluar dari diri Nabi Muhammad illa ma'rufa, melainkan adalah nilai kebaikan. Nah, jaga lisan kita, jangan ketuju ngoceh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan yang paling banyak mengakibatkan orang terjerumus ke dalam neraka, wal faraj. Apa itu faraj? Kemaluan. Hati-hati, kemaluan. Kemaluan. Oh, itu paham aja sudah apa yang dimaksud dengan kemaluan. Jangan imbah ini menatak masing-masing yang punya takutan kalau bisa masuk neraka lah. Maksudnya ya sudah fahisyah dan lain sebagainya, paham aja. Kada perlu diterangkan, kada perlu disyarahkan. Sudah tuha-tuha aja, sudah seberataan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaga. Orang yang paling istimewa di antara kalian, siapa mereka yang paling istimewa? Orang yang kaya? La. Orang yang cantik? Tidak. Orang yang tampan? Juga bukan. Orang yang punya pangkat? Tidak sama sekali. Orang yang paling istimewa adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya. Allah. Sampai dikatakan bahwasanya man u'tiya husna suratin, siapa orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai paras yang menawan, paras wajah yang indah. Satu. Wa khulugan hasanan, di samping orangnya parasnya indah, menawan, akhlaknya baik. Wa zaujatan salihatan, di samping itu yang ketiga, dianugerahkan pasangan yang soleh bagi perempuan, pasangan yang solehah bagi laki-laki. Apa yang didapatkan orang tersebut? Paras yang tampan atau cantik.
akhlak yang baik, pasangan hidup yang soleh atau solehah. Faqad u'tiya khairaid dunya wal akhirah. Orang yang punya tiga itu seakan-akan dia telah dianugerahkan, sungguh orang tersebut telah dianugerahkan kebaikan dunia wal akhirah. Moha bungas, akhlak baik, pasangan hidup pulang saleh, salehah. Allah. Kada mesti bungas, yang penting saleh atau salehah. Saleh bagi bebinian, salehah bagi lalakian. Artinya mun lalakian bisi pasangan hidup kada mau soleh. Itu lain pasangan hidup itu becatur bener Nah, itu solehah. Mun lalakian bisi pasangan berarti solehah. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan soleh dan solehah apa. Sudah kita jelaskan anak yang soleh itu seperti apa, istri yang soleh itu seperti apa. Sudah kita jelaskan. Artinya apa namanya, tidak menghalangi kita dan membantu kita, tidak menghalangi daripada beribadah kepada Allah, bahkan mendukung kita untuk melakukan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya afdalu ma u'tiyal mar'ul khuluqul hasan. Sepaling istimewa anugerah dari Allah kepada manusia yaitu adalah akhlak yang baik. Pokoknya akhlak nang baik ini kita kisah nyaman dilihat, bagus akhlak bepandar itu beinggih beulun bepian gih ulun, akhlak sidin pun masya Allah. Melihat tuan guru membuang sampah di kamera gurunya, akhlak sidin pun masya Allah. Gerigitan kita melihat. Kenapa jadi gerigitan? Ikam kenapa jadi melihat akan aja pun. Tuan guru sampai membuang sampah sorongonon, ikam bapak. Kada aja sidin mempraktekkan akhlak Nabi. Ibu juraja. Nabi itu sidin menyapu sorongonon, membuang sampah sorongonon. Cuma kita berkesempatan termuliakan ketika kita menjadi pelayan orang yang mulia, berkhidmat. Sidin cucuk pentol di video, kenapa? Sidin pun mau mencocok pentol pun jangan. Sesuatu yang mengurangi murah sidin jangan hendak di video-video. Sidin lagi berbaju kaos kada sing kopiahan, ada nomor sidin pun, adakah yang pinandu pun, jangan gitu. Apa? Jangan. Ya Allah. Ini akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling sempurna imannya. Kemudian lagi diriwayatkan an bisanadin hasan, diriwayatkan dengan sanad yang derajatnya hasan. Anil Hasan an Jaddil Hasan. Hasan berarti aneh. Anil Hasan yang pertama adalah Hasan ibnu Sahal. Yang kedua Hasan ibnu Dinar. Dan yang ketiga Hasan al-Basri. Dan yang keempat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jaddil Hasan, dari Nabi kita Muhammad, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesuatu yang paling baik itu adalah akhlak yang baik, apalagi dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah telah mewajibkan bagi setiap manusia ألا تعبدوا إلا إياه, jangan menyembah selain daripada Allah. Wabil walidaini ihsana, berakhlak baiklah kepada kedua orang tua.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Apabila orang tua kita dua-duanya atau salah satu dari keduanya sudah berusia lanjut, sudah usia tua, maka adab yang harus ditekankan, fala taqul lahuma uff, jangan sampai keluar kata-kata cih dari mulut kita. Wala tanharhuma, jangan kau gertak mereka, jangan kau angkat suaramu di hadapan mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, hendaklah perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan mereka. Siapapun engkau, setinggi apapun jabatan engkau di perusahaan, setinggi apapun jabatan engkau di kantor, bagaimanapun ilmu pengetahuan yang kau punya, seberapa banyak pun di sana prestasi yang kau miliki, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Cinta yang sejati adalah cinta orang tua terhadap anaknya.